Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Patikasari dari X3C. Di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama itu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Ada dua aspek. Yang pertama etika bisnis internal perusahaan. Itu etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, etika bisnis merupakan paduan atau tuntutan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seperti yang sudah dikatakan bahwa etika bisnis sangat penting untuk mengaplikasikan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat agar memiliki nilai yang tinggi. Sementara tanggung jawab sosial merupakan kepedulian suatu entitas masyarakat dan lingkungan komunitas masyarakat dan lingkungan sekitarnya di mana ia berada. Selanjutnya itu yang kedua, etika eksternal perusahaan. Secara umum, etika bisnis eksternal dalam etika eksternal perusahaan merupakan awal cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan. Materi yang selanjutnya yaitu etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Ada tiga aspek. Yang pertama, etika terhadap lingkungan individu. Misalnya, pengaruh teman akan berpengaruh terhadap pembentukan etika seseorang. Jika lingkungan mempunyai standar etika yang tinggi, seorang individu akan cenderung mempunyai etika yang tinggi juga. Dan yang kedua, etika terhadap lingkungan milik umum, yaitu misalnya kondisi-kondisi dasar bagaimana harus bertindak secara etis. Dan yang ketiga, etika terhadap lingkungan milik negara. Misalnya, seorang penjual, pemerintah atau negara dipercaya untuk mengelola keuangan negara. Uang milik negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pejabat tersebut ternyata melakukan pengelapan uang negara untuk kepentingan pribadinya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang dipakainya itu kepada pemerintah. Perbuatan pejabat yang mempergunakan uang negara untuk kepentingan diri sendiri tersebut adalah perbuatan yang merusak etika sosial. Materi yang ketiga yaitu implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Yang pertama, peran negara. Setiap negara berhak memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan sehingga dapat dihindari kondisi kearifan. Etika sebagai ajaran baik, benar, salah atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan. Dan kedua, institut Hisbah. Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata hasabah yang mempunyai makna yaitu menakrif perhitungan, memikirkan opini, pandangan dan lain-lain, serta secara etimologi Hisbah melakukan suatu tugas dengan penuh perhatian, sedangkan etimologis adalah pemerintah kebaikan apabila ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkaran apabila ada yang mengerjakannya.
Yang ketiga, kontrol masyarakat. Manusia sebagai keahlian di dunia tidak mungkin bersifat individualistis karena sebuah kekayaan yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, dan manusia adalah kepercayaan di bumi karena etika dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bonus. Maka etika bisnis merupakan ajaran agama Islam, juga dapat dijaga langsung dan Al-Quran dan hadis Nabi. Kontrol masyarakat adalah suatu upaya teknik dan strategi untuk mencegah penyimpanan sosial secara mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dengan adanya kontrol sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat. Yang keempat yaitu ketakwaan individu. Perlakuan individu dan organisasi untuk memberikan kejelasan makna serta menghindari meluasnya pembahasan. Maka masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama dasar organisasi, yang kedua perilaku organisasi, dan ketiga perilaku individu dan dalam organisasi, dan yang keempat tujuan penulisan. Materi selanjutnya yaitu persaingan dalam bisnis Islam. Di dunia Islam berkembang saat ini sangat memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran. Namun di sisi lain masih banyak kalangan masyarakat yang diinginkan dan tertindas akibat ulah para pelaku usaha yang hanya egois dan memikirkan kerugian yang akan menimpa orang lain. Oleh karena itu diperlakukan suatu aturan yang mengatur dan menjadi penyaring bagi para pelaku bisnis untuk berbisnis. Persaingan bisnis yang ketat terkadang membuat pelaku bisnis harus meras otak untuk menerapkan strategi bersaing yang itu agar usahanya bisa bertahan dan sekaligus meningkat. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan kendala-kendala yang dapat menjadi acuan para pelaku bisnis dalam berbisnis dan mengembangkan usaha ke jenjang yang lebih tinggi. Persaingan bisnis telah dijelaskan dalam Al-Quran. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu transaksi bisnis dengan alat komunikasi modern. Maka dari kita perlu memiliki pengetahuan mengenai manfaat dari media komunikasi modern ini. Kemajuan dalam berteknologi ini merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri karena semakin mudahnya kita berkomunikasi dan melakukan segalanya. Memang media komunikasi membawa kita dalam dampak positif, namun ada pula yang membawa kita pada dampak negatif jika hal ini tidak digunakan secara benar dan baik.